Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad walhamdulillahil alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma shfi mardana wal muslimin. Allahumma sallimna an kulli syarrin ma khalaq wa an syarri sayyil asqam bi rahmatika ya hayyu ya qayyum nasta'in. Allahumma rizqna ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Allahumma ihfadhil masjidal aqsa wal muslimin wal mujahidin fi Filistin. Allahumma ansurhum al yahudi wal kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi alamin. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisin sahih riwayat Imam Tirmidzi, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Amma ba'd. Bapak-bapak Ibu rahmatullah, alhamdulillah di pagi ini di tanggal yang ke-2 bulan Dzulhijjah, semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita bisa ibadah dengan baik di bulan-bulan hurum ini sampai nanti masuk 10 Dzulhijjah dan hari tasyrik serta bulan-bulan ke depan kita bisa lebih istiqomah dalam berfastabiqul khairat. Bapak Ibu rahmatullah, bulan Dzulhijjah sama dengan bulan kemarin, bulan Dzulqa'dah juga Muharram, tambah satu bulan Rajab adalah Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan Allah. Sebagaimana firman Allah di surat At-Taubah ayat 36, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum fala tadlimuna fihinna al-ayah. Sungguh hitungan tahun, hitungan bulan dalam satu tahun itu ada 12, termasuk harinya 7. 12 bulan itu 4 bulan Allah masukkan bulan mulia. Artinya di bulan-bulan itu amal soleh yang dikerjakan oleh seorang hamba Allah nilainya menjadi naik dibanding dengan bulan-bulan yang lain, yaitu bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Lebih khusus lagi di awal-awal 10 Dzulhijjah itu ada nilai plus lagi, sebagaimana firman Allah di surat Al-Fajr, wal fajr walayalin ashr wasyahri wal watar. Sehingga pada pagi ini kita sedikit kaji tentang keistimewaan 10 awal Dzulhijjah. Mungkin para ustaz-ustaz yang terdahulu sudah kaji, mungkin juga tahun lalu karena itu termasuk ibadah tahunan yang hanya setahun sekali datangnya seperti Ramadan. Kalau sudah terlewat yang nunggu setahun lagi. Beda dengan sholat itu harian, ibadah harian setiap hari ada. Fadlul ashri min Dzulhijjah. Warada fi kitabillahi ta'ala al-aziz ma yadullu ala ma kanati tilkal ayam. Id qalallahu ta'ala wal fajr walayalin ashr. Allah telah menjelaskan bahwa keistimewaan 10 awal Dzulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 10 dalam firman-Nya surat Al-Fajr. Maksudnya ayat walayalin ashr. Wal maksud
bilayali al-ashr al-ashru min Dzulhijjah ala sahih mimma warada alil mufassirin wal ulama. Banyak pendapat yang menjelaskan tentang malam-malam awal 10. Dari pendapat-pendapat itu yang paling rojih, yang paling arjah adalah 10 awal Dzulhijjah. Nah, kalimat al-fajr pakai wawu qasam, Allah bersumpah dengan waktu fajar. Dan walayalin asyr itu atof dari wal fajar, ya demi malam-malam 10 awal Dzulhijjah. Ada apa di waktu fajar dan waktu 10 awal Dzulhijjah itu, serta ayat yang ketiganya. Pertama, di waktu fajar Allah memberikan keistimewaan tersendiri. Dan fajar adanya setiap hari selama 1 tahun. 365 kalau tahun Masehi, kalau tahun miladi, tahun Komariah sekitar 355, 56, 57 itu. Setiap waktu fajar ada nilai-nilai istimewa. Waktu itu waktu-waktu yang tenang untuk menghadirkan hati zikrullah dengan ibadah. Sebelumnya kan waktu sahur, itu lebih istimewa lagi untuk apa? Istighfar dalamnya, wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang beristighfar di waktu-waktu sahur. Setelah waktu sahur habis, masuk waktu fajar. Dalam hadis-hadis yang sahih sering kita mendengar, bahkan kadang membaca keterangan dari Rasulullah, sholat sunnah fajar 2 rakaat saja bandingannya dengan dunia seisinya masih hebat sholat sunnah 2 rakaat fajar. Itu sholat sunnahnya. Bagaimana dengan sholat subuhnya? Lebih-lebih berjamaah. Tentu nilainya di atas itu. Sunnahnya saja yang 2 rakaat, dunia seisinya. Luar biasa kan? Dunia seisinya. Kalau kita setiap pagi mampu sholat fajar, sudah luar biasa. Lebih-lebih dilanjut dengan jamaah. Kemudian ada al. Fajar itu kan ada alnya, al-ma'rifah atau alim lam ta'rif. Itulah sebagian muslim mengatakan adalah alnya itu menandakan al fajar di waktu 10 awal Dzulhijjah. Jadi waktu fajar hari-hari biasa saja istimewa, lebih-lebih waktu fajar di 10 awal Dzulhijjah. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, walayalin asyr, dan demi malam-malam 10 awal Dzulhijjah. Waktu malamnya untuk apa? Untuk ibadah tentunya. Jadi malam-malam tanggal 1, 2, 3 sampai 10 Dzulhijjah itu istimewanya melebihi malam-malam yang lain. Kita di Ramadan telah kaji malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Itu istimewa dari 1000 bulan. 1000 bulan. Kalau malam-malam awal 10 Dzulhijjah tidak disebutkan. Maka dalam hadis yang sahih yang sering dibaca oleh para ustadz, ini hadisnya riwayat Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah yang bunyinya ma min ayyamin al-amalus shalihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyamal ashri min Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja
bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bisyai. Amal soleh yang dikerjakan di hari-hari 10 awal Dzulhijjah ini lebih istimewa, lebih dicintai Allah dibanding dengan hari-hari yang lain dalam satu tahun. Sahabat bertanya, jihad juga kalah? Ya, jihad fisabilillah kalah nilainya dengan amal-amal di hari-hari 10 awal Dzulhijjah ini. Kecuali seorang muslim, seorang lelaki yang berangkat jihad, dirinya berangkat, hartanya semuanya dibawa untuk bekal jihad, hartanya habis, dianya wafat. Itu baru menandingi. Nah, amalan-amalan apa yang perlu kita tingkatkan? Harian kita sudah ada, tapi di awal Dzulhijjah ini mari kita tingkatkan dan pertahankan. Yang masyhur ada 5. Masyhur itu karena ada sampai 11, cuman diringkas 5. Nomor 1, al-ikhtar minaz zikri, memperbanyak zikir. Sebagaimana firman Allah Ta'ala setelah ayat haji, qala Allah Ta'ala azza wa jalla wa yadhkurusnallahi fi ayyamin ma'lumat. Wal maksud bi ayyamin ma'lumat al-ashru min Dzulhijjah. Mengingat Allah, yaitu zikrullah di hari-hari tertentu, yaitu 10 awal Dzulhijjah. Di hari-hari ini istimewa karena satu, para jamaah haji sedang sibuk-sibuknya persiapan dan melaksanakan ibadah haji. Lebih fokusnya kan mulai tanggal 8 Dzulhijjah, 9, 10 sampai hari tasyrik. Itu ibadah haji. Kalau memang diringkas ya sepekan tok. Mulai tanggal 8 persiapan tarwiyah itu ya. Ini tanggal 9, 10, 11, 12. Kalau mau pakai nafarsani 13, 6 hari selesai. Tapi untuk kita di Indonesia sampai 39 atau 40 hari di sananya. Untuk apa? Ya mungkin aturan lalu lintas di atas kapal terbang. Nggak mungkin diberangkatkan bareng, berselur, sehingga sampai waktu itu. Intinya di 6 hari itu. Zikir yang paling tinggi tingkatannya adalah sholat wala dzikrullahi akbar. Karena di sholat itu semua doa, zikir, kalimat-kalimat yang agung ada. Lebih-lebih kalau kita mengkaji makna dari tafsir surat Al-Fatihah. Doa antara 2 sujud, duduk kita membaca doa. Itu ada yang jumlahnya 6 doa, ada yang 8. Itu lengkap. Rabbil firli, warhamni, wajburni, warsukni, warfa'ni, wahdini, wa'afini, wa'fu. Minta rahmat, minta rizki, minta sehat, ampunan, seluruhnya ada. Termasuk meminta agar barang-barang kita yang hilang atau rusak Allah ganti dengan ganti yang lebih baik. Lengkap doa yang dibaca antara 2 sujud saat duduk. Ini istimewanya sholat.
Kalau kita lihat di surat Ali Imran, Nabi Zakaria alaihissalam sudah lanjut usia, istrinya mandul, belum punya anak, mendoanya agar diberi anak. Dengan kalimat doa yang sangat indah, Rabbi la tadarni fardan waj'alni minal warithin. Ya Allah, jangan tinggalkan aku ini sendirian tanpa ahli waris. Niat-niat mendoa kepada Allah agar diberi titipan anak. Itu Allah kabulkan doanya saat beliau alaihissalam sedang sholat. Wa huwa yusalli fil mihrab. Sedang sholat. Di suatu waktu yang istimewa untuk memohon kepada Allah. Lebih kalau kita menghayati makna surat Al-Fatihah, kalimat ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim al-ayah. Nah, zikir-zikir yang selain sholat termasuk baca Quran, majlis taklim dan seterusnya, itu semuanya di bawah sholat nilainya. Karena as-sholatu imaduddin. Di surat Al-Baqarah di ayat 152-153 yang pernah kita kaji, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kamu kepadaku. Kalau kamu ingat kepadaku Allah, maka Allah, aku ingat sama kamu. Ketika Allah yang maha kaya, maha kuasa, maha bijaksana, maha adil, maha melihat, maha mendengar, yang 99 itu kok ingat kepada hambanya, maka hamba-hamba yang diingat Allah artinya dirahmati Allah. Hidupnya dijamin sejahtera, nyaman, aman. Kenapa hidup dalam belakang-belakang ini kita banyak masalah? Karena ingatnya kepada Allah kurang greget. Ya maaf saja, kadang-kadang kita sedang sibuk urusan yang katanya penting menurut kita. Ada panggilan Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Diawali kalimat Allahu Akbar, kita tetap meleng toh. Sibuk dengan pekerjaannya. Dalam hatinya sebentar lagi. Apalagi muncul paling jeda komat lama 15 menit. Dengar komat bilang lagi, kata saya, "Aleh, bacanya surat panjang. Cukup berangkat ke sana masjid." Sampai ketua takmir masjid Jakarta itu menyampaikan pesan dalam penjelaskan surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh sukses, sungguh beruntung orang-orang mukmin yang sholatnya khusyuk. Kata beliau, tidak ada orang muslim yang sukses orang mukmin yang sholatnya khusyuk. Buka nas-nas di Al-Quran. Bagaimana sholat bisa khusyuk, qomat, mau berwudu, berangkatnya gugup-gugup sampai masuk masjid, jawabannya kerongosan, Allahu Akbar, bis-bis. Karena jalannya cepat-cepat, bahkan ada sampai yang lari. Sebetulnya tetap saja, kalau memang kita tidak ada udzur, kasih. Kalau ada udzur, maklum udzur syar'i. Kesiangan, tidak ada yang bangunkan, bangun-bangun qomat, wajar. Tapi kalau tiap hari tidak wajar lagi. Masa kesiangan tiap hari. Kadang kala bepergian jauh, pulang jam 3, jam 4. Jadi fadhkuruni adzkurkum. Yang kedua, at-tahlil wa takbir wa tahmid. Ini 3 kalimat. At-tahlil la ilaha illallah, at-takbir Allahu Akbar, dan at-tahmid alhamdulillah.
Dalam satu riwayat Rasul menyampaikan pesan, hadisnya redaksinya mirip sama dengan yang di atas, cuma ada tambahan kalimat ma min ayyamin a'zamu. Kalau tadi ahabbu, ini a'zamu indallah. Wala ahabbu ilaihi. Tambahan kalimatnya lebih agung di sisi Allah dan lebih Allah cintai dari hari-hari ini. Hari 10 awal Dzulhijjah. Maka perbanyaklah fa'aktiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Perbanyak ingat Allah, la ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah. Yang biasa kita sering jadikan zikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu sudah lengkap, ada tambahan satu tasbih di awalnya. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Ini keistimewaan. Takbirnya mutlak. Yang muqayyad nanti di saat-saat ya, masuk tanggal 9 Dzulhijjah waktu subuh. Itu muqayyad dianjurkan membacanya setelah sholat subuh tanggal 9 hari Arafah. Setelah sholat subuh, zuhur, asar, habis maghrib sampai semalam, sampai sholat Idul Adha itu dianjurkan takbiran semalam. Nah setelah itu nanti habis sholat duhur takbiran, habis asar sampai hari tasyrik tanggal 13 waktu asar. Itu takbir yang muqayyad yang dianjurkan dan dicontohkan Rasulullah. Adapun takbir-takbir yang mutlak dari hari ini, bahkan seorang sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an bersama sahabatnya 2 orang untuk mengingatkan kaum muslimin waktu itu, dia membaca takbir dengan suara keras di siang hari. Satu riwayat mengatakan ada yang bilang di Mina, ada yang bilang di pasar. Sehingga para kaum muslimin ingat, oh ini 10 awal Dzulhijjah. Takbirnya seperti takbiran Idul Fitri, Idul Adha, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti itu. Ini bagian dari amal soleh. Yang ketiga as-saum. Saum ada 2, satu saum Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, yang kedua saum sebelum 9. Berarti tanggal 8, 7 sampai tanggal 1. Urutnya dari 1 sampai 8. Puasa sunnah awal Dzulhijjah yang puncaknya di puasa Arafah. Kalau puasa Arafah kan kita sering mendengar satu hadis, yukaffiru as-sanah al-madiyah, menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Jadi kalau ini halati qablahu wasanah alati ba'dahu. Jadi yukaffir, menghapus dosa-dosa kecil tahun-tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Nah, yang tahun yang akan datang maksudnya atas iradah Allah, orang yang puasa Arafah dengan ikhlas, ihtisaban, Allah jaga, Allah rawat, sehingga saat terdetik mau melakukan dosa tidak jadi. Oh ini larangan Allah. Bukan berarti ngawut cara Jawa, para wis di ngapura dosane sak ndak. Allah jaga. Itu bagian dari keistimewaan. Bila betul-betul puasanya itu lillahi rabbil alamin. Karena pesan-pesan yang sampai hari ini sering kita dengar
Di doa iftitah juga ada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukan karena siapa-siapa ibadah kita itu. Hidup kita, mati kita, ibadah kita. Sampai ngurus anak, ngurus keluarga, olahraga, bersih-bersih, tidur, mandi, semuanya pastikan lillah. Hidup ini ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga jangan sampai ada yang terlewat, tidak jadi nilai ibadah. Dohirnya kayak ibadah, tapi karena salah pasang niat, itu menjadi amalan dunia belaka. Bahkan kalau sampai ria, itu dosa. Maksudnya dosa besar. Sampai Rasul menyampaikan pesan yang dengan kalimat wanti-wanti, akhwafuma alaikum. Yang paling saya sangat khawatirkan atas kamu asir kul ashor, syirik kecil. Kila wa ma huwa ya Rasulullah qala arya. Kalau kita ingat di surat Al-Kahfi ayat 103. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Al-ayat. Jadi orang-orang yang ketika di dunia itu beramal, dia menganggap amalnya baik, sudah kurban, sudah sholat, sudah bantu fakir miskin, sudah berbuat baik. Tapi itu dhalla sa'yuhum, dan bahkan menjadi akhsarin, amal-amal yang paling jelek. Kenapa? Salah pasang niat. Jadi pelurusan niat, kalau Rasul pesankan innamal a'malu binniyat, ini yang luar biasa. Sama-sama hadir di masjid, sama-sama nyembelih hewan kurban misalnya di tanggal 10 atau di Tasik. Kalau niatnya saya malu kalau enggak ke masjid, ke teman-teman pada ke masjid semua. Tetap berangkat ke masjid. Janganlah daripada riak di rumah saja, enggak, tetap berangkat. Tapi usahakan biar betul-betul muncul ikhlasnya. Nyembelih hewan kurban, sedekah sama. Muncul awalnya karena ini itu, tetap dipaksakan terus dan berusaha agar tetap ikhlas. Saya ini ibadah karena Allah. Rezeki saya dari Allah. Saya hidup semuanya Allah yang menyiapkan saya. Dilatih. Sebab setan akan bilang, percuma kamu nak ibadah Allah suka rasa ibadah. Kalau ikuti itu ya bubar. Ditanya orang kenapa tidak ke masjid, aku ke masjid soalnya pakai barokahnya daripada dapat dosa, tapi tidak usah ke masjid, bukan. Terus sambil kita perangi nafsu yang tidak lillah itu. Nah puncaknya yang nomor 5 setelah puasa adalah udhiyah yaumun nahar, di hari penyembelihan hewan kurban. Nah, amal-amal khusus yauman nahr yang paling dicintai Allah adalah ihraqud dam, mengalirkan darah, yaitu menyembelih hewan kurban. Innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa asy'ariha wa atlafiha ay fatudau fi mizanihi. Al hadis rawahu Tirmidzi. Hadisnya disebutkan oleh Imam Al-Albani. Jadi amalan tanggal 10 itu Yaumun Nahar pertama. 11, 12, 13 juga masuk Yaumun Nahar. Yang paling Allah cintai mengalirkan darah berupa menyembelih hewan kurban bagi yang mampu. Yang mampu. Besok pada hari kiamat, hewan-hewan kurban yang disembelih oleh si pekurban itu didatangkan lengkap sempurna. Kalau di sini di hadisnya dengan tanduknya, bulunya, teracak kaki, maksudnya sempurna seperti hewan hidup. Padahal ketika di dunia
misalnya tanduknya dibuang, dibakar, bulunya dibuang, tetap besok di akhirat didatangkan. Fatu do'u fi mizanihi, dan diletakkan di timbangan amalnya. Wallahu alam bisawab. Ya, didatangkan. Misalnya korban domba 1000, ya semuanya telah didatangkan untuk memberikan persaksian kepada kita. Ingat juga pesan Allah di surat Yasin ya. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al yauma itu di mana? Al yauma pada hari ini, ay yaumal qiyamah, hari kiamat. Allah tutup mulut-mulut manusia. Mulut tidak bisa bicara. Yang bicara tangan dan kaki. Sebagian tafsir mengatakan dzikrul juz min iradatil kul, yang disebutkan juz, bagian anggota tubuh, 2 tok, tangan dan kaki, tapi yang dimaksud seluruh anggota tubuh. Bahkan lingkungan kita, rumah kita, masjid kita, karpet kita, jalan yang kita lalui, sandal yang kita pakai, pakaian yang kita pakai, semuanya memberikan persaksian atas amal baik kita maupun amal buruk kita. Jadi kitanya tidak bisa mengelak. Setelah semuanya bicara, kemudian mulut Allah izinkan bicara. Apa kata mulut? Lima syahidtum alaina. Apa? Kenapa? Sebabnya apa? Kok kamu semuanya memberikan persaksian yang isi persaksiannya itu memberatkan kita? Bukankah kalau kita dimasukkan ke neraka surga, kamu kaki akan merasakan, tangan merasakan? Allah izinkan semuanya bisa bicara, tangan, kaki, dan seterusnya itu. Qalu anfaqanallah al-ayat. Allah lah yang memampukan kami, kaki, tangan bisa bicara. Tangan tidak punya mulut, tapi bisa bicara. Itu dengan iradah kuasa Allah pada hari kiamat. Kalau gambaran tadi Nabi Zakaria, itu di dunia istrinya mandul. Allah titipkan anak dengan rahim yang mandul, dengan kuasa Allah bisa. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Nabi Zakaria radhiyallahu alaihi salam kan ngopeni anak Imron ya, itu adiknya atau kakaknya, satu keluarga. Nabi Zakaria sama Pak Imran itu kakak adik. Ya, Imran punya anak Maryam. Nah, Maryam ini alaihissalam diopeni karena Nabi Zakaria. Hebat juga kisahnya kan, perawan punya anak Isa alaihissalam. Itu dengan kuasa Allah. Bahkan awal-awal sudah ada tanda-tanda yang khariqul adah. Saat Nabi Zakaria membuka kamarnya Maryam keponakannya, di situ ada buah-buah segar. Dan jelaskan beberapa tafsir, buah itu ada yang berlawanan dengan musim. Contohnya tidak musim durian ke ono duren. Kalau musim kan berlawanan dengan musim. Tidak musim enceh kok ono enceh ning ngono. Anna laki hadza. Dijawab qalat huwa min indillah. Yarzuqu ma yasha' bi ghairi hisab. Dari mana Maryam? Jawabnya ini dari Allah.
Allah memberikan rezeki terhadap hambanya yang Allah kehendaki tanpa hitungan, tanpa hisab, tanpa yang diduga-duga. Itu diantara kuasa Allah, irada Allah. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Lengkapnya di surat Yasin itu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sungguh segala urusan Allah itu ketika Allah menghendaki masalah urusan terwujud, kun fayakun ada. Lebih-lebih di hari kiamat, penguasa tunggal Allah, Maliki Yaumiddin di Al-Fatihah. Penguasa yang memberikan balasan atas amal baik maupun buruk di hari kiamat. Di saat itu domba-domba, kambing, unta atau sapi yang kita sembelih didatangkan Allah untuk memberikan persaksian. Oleh karena itu jamaah ya rahmatullah, semoga kita semuanya dimampukan Allah bisa ibadah maksimal di 10 awal Dzulhijjah ini. Kita masuk 10 Dzulhijjah, bisa sholat Idul Adha, kemudian bisa ibadah kurban yang mampu, yang belum mampu, monggo ikut menyaksikan penyembelihannya. Ini harapan dari kita. Dan semoga juga yang terakhir, saat Allah memanggil kita lewat malaikat Israel, kita dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Jadi kita doakan saudara kita Bapak Muhammad Nizam yang telah wafat mendahului kita, ini jamaah kita orang satu ya. Semoga Allah ampuni kesalahannya. Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa jallijaka maslahu. Amin ya rabbal alamin. Ini untuk ma'rifat kita. Wingi konco bareng di masjid. Si Ahad paling kemarin saya lihat masih sekarang sudah tidak ada. Kita tidak tahu semua kapan ajal kita dijemput. Intinya kita semua nanti akan balik. Karena kafabil mauti wa'idhah, cukuplah adanya kematian itu sebagai pitutur nasihat yang terkait. Kalau lebihnya mohon maaf atas segala hilaf. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.